Dan ini nampak ya nisannya itu dari kayu yang keras sobat. Dan ini kelihatan bahwa di kayu ini sudah berusia lama sobat. Karena yaitu nampak di ujung kayu ini sudah mulai kropos ya, karena faktor dimakan waktu sobat. Salam telusur makam bersama dua kacamata. Kali ini kita berada di wilayah Sowan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur sobat. Dan kita dapat informasi bahwa di tempat ini ada makam yang tanda kutip misterius sobat. Karena makam ini tidak ada yang tahu ini makamnya siapa. Tapi yang jelas ini adalah makam tua sobat. Ini sebelumnya di depan kita itu sobat. Nah jauh sana itu adalah laut sobat. Jadi saat ini kita berada di tepi pantainya. Nah tempat ini dikelilingi oleh hamparan ladang sobat. Itu nampak di depan kita ini adalah ladang yang ditanami jagung. Dan itu tanaman lombok sobat. Nah, ini adalah hamparan ladang sobat. Dan saat ini kita jauh dari keramaian kota sobat. Bahkan kita juga jauh dari pemukiman. Ini benar-benar kita itu berada di ladang yang luas dan tepatnya berada di tepi pantai, pantai Jawa itu sobat. Nah, letak makamnya ya itu di depan kita itu sobat. Itu sudah nampak nisannya sobat ya. Kita penasaran makamnya bentuknya seperti apa sobat. Ntar kita dekati sana. Enak loh kalau kita itu berada di tengah ladang yang sangat sepi gini sobat. Suasananya benar-benar mendamaikan sobat. Apalagi ada makamnya ya sobat ya. Ada kuburan. Suasana benar-benar ini mungkin yang disebut sakral sobat. Cuma suasana sakral itu sebetulnya itu bisa menenangkan pikiran dan hati kita sobat. Sangat damai di sini. Wah itu pantai Laut Jawa sobat. Keren, tempat ini keren banget ini. Jadi untuk sobat-sobat ya, yang mungkin selama ini pikirannya berat menjadikan oleng karena terbelenggu masalah duniawi, saya sarankan sekali-kali jalan-jalan ke tempat seperti ini sobat. Tengah ladang, sendirian, masuk ke pemakaman. Niscaya sobat, kita bisa lepas dari belenggu duniawi sobat. Ya duniawi itu penting sobat, tapi jangan terbelenggu ya sobat ya. Sekali-kali direfreshkan pikiran dan hati kita ini sobat. Ini ditambah cuaca cerah, angin sepoi-sepoi, keren banget ini. Rekomendasi untuk tempat yang kita kunjungi sobat. Karena ini bagian dari terapi juga ya, terapi jiwa maupun terapi religius kita sobat. Rohani maksud saya. Jadi kalau melihat kuburan ya sobat ya, itu kita akan adanya itu hanya di kuburan itu, maaf ya ini versi saya, hanya ada kejujuran. Tidak ada kemunafikan di tempat sini sobat. Dan kita akan senantiasa untuk bersyukur sobat. Karena masih ada waktu dan kesempatan bagi kita sobat. Nah ini adalah bentuk kuburannya sobat. Yang konon diceritakan ini kuburan ini sudah ada sejak lama sobat. Saya dari beberapa warga tadi yang saya tanya, mereka mengatakan bahwa mereka sebelum lahir kuburan ini sudah ada sobat. Dan kelihatannya ceritanya terputus, bahkan tidak tahu siapa yang dimakamkan di sini.
Ini depan kita ada nampak 3 nisan ya sobat ya. Berarti ada 3 makam. Tapi untuk makam yang di depan kita ini sobat, nah ini gundukannya lumayan lebar, tapi nisannya cuma ada 1. Nah, apa mungkin ini ada dua makam sobat ya? Cuma yang sebelahnya ini nisannya ini sudah tidak ada. Mungkin seperti itu sobat. Jadi saya tidak berani nyimpulkan siapa yang dimakamkan di area sini. Yang jelas mungkin hikmah dan pelajaran yang kita dapatkan, mungkin yang dimakamkan di sini itu adalah beliau-beliau, orang-orang yang cinta dengan alam dan cinta dengan ketenangan. Mungkin seperti itu sobat. Karena memang untuk lokasinya ya, ini keren banget loh sobat. Lokasi di sini. Itu depan kita itu nampak ada gubuk ya, tapi kelihatannya kosong tuh sobat. Gubuk untuk petani ladang. Nah, itu tak tunjukkan view-nya ya. Oh, keren kan? Itu adalah pantai sobat, pantai yang indah itu. Nampak ya, airnya tenang di situ. Tenang sehingga nampak keindahannya. Ayo tak lihatkan lagi itu makamnya itu. Jadi makam di sini itu adalah makam tipe ikonik, tanpa kijing, tapi bernisan sobat. Ini kelihatan ya kalau nisannya ini dari kayu sobat. Kalau lihat kerasnya itu kemungkinan kayu jati sobat. Wah, itu lubang apa itu? Ini kelihatan lubang ini dari hewan ya, dari binatang sobat. Mungkin binatang pantai itu. Nggak tahu kepiting atau apa itu. Mudah-mudahan bukan ular ya. Ampun kalau sudah lihat ular itu sobat. Mudah-mudahan tidak itu. Nah, ini adalah makam berikutnya sobat. Dan ini nampak ya nisannya itu dari kayu yang keras sobat. Dan ini kelihatan bahwa di kayu ini sudah berusia lama sobat. Karena yaitu nampak di ujung kayu ini sudah mulai keropos ya, karena faktor dimakan waktu sobat, termasuk faktor cuaca, karena makam ini berada di tempat terbuka. Nah, itu di makamnya ada goresan sobat. Apa itu tulisannya ya? Wiro. Oh, mungkin ini adalah nama yang dimakamkan di sini ya sobat ya. Nggak tahu itu namanya atau memang ada orang yang menggoreskan tulisan di nisan ini sobat. Dan ini makam yang paling lebar sobat. Cuma untuk nisannya itu nampak ya di pinggir sini sobat. Jadi kemungkinan kalau lihat luasnya gundukan ini mungkin 2 makam sobat di tempat ini. Nah, itu nisannya juga dari kayu yang kuat tuh, yang kemungkinan adalah kayu jati sobat. Nah, ini jadi kita dapat cerita kalau di sini ada makam yang tanda kutip misterius. Kita sudah ketemu ya. Bentuk makamnya ya seperti ini sobat. Keren. Pemakaman di area yang sangat luar biasa indah sobat. Hamparan pantai di Laut Jawa. Baik sobat ya,
Oh, sebelumnya seperti biasa kita akan memberikan pesan bahwa jika kita berada di area pemakaman dan melihat kuburan, maka akan mengingatkan kita dengan kematian. Bersyukurlah sobat, kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu, pergunakanlah sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya. Itu pesan dari Dua Kacamata sobat. Saya kira cukup ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.